Audonna dukhulihi bil Audon, audonna donu, atofnya ilmu. Audonnu Dukhulihi, dukhulihi bil ijtihadi. Bab nomor 4 menerangkan bukan bab, syarat sholat yang keempat. Salat yang keempat yaitu cara mengetahui, Gak pakai cara. ilmu untuk mengetahui masuknya waktu. Audonnu dukhulihi bil ijtihadi, atau dengan mengira-ngira masuknya waktu. Bil ijtihad, Bil ijtihadi, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sungguh-sungguh, dengan usaha. dengan usaha. Jadi syarat yang keempat, orang itu sholatnya sah kalau dia punya keyakinan bahwa sudah masuk waktu. Tangi turu ya, jam rolas, wis duhur, sholat, Allahu Akbar, sah sholatnya. Atau di tengah-tengah hutan misalkan, di tengah-tengah hutan, marungono, duhur tak durung ya, sudah duhur belum ya, akhirnya dia berusaha dengan cara apa? Berdiri di bawah matahari, dilihat bayangannya, oh nggak ada bayangannya, berarti belum duhur. Begitu bayangannya keluar di arah timur, salah, sering ini ngulon, matahari ini timur, bayangan. Oh mataharinya di barat, ini bayangannya mulai ke timur, berarti sudah masuk waktu sholat. Allahu Akbar, sholatnya sah. Jadi sholat itu sah kalau kita punya keyakinan sudah masuk waktu, atau kalau nggak sampai keyakinan minimal dugaan. Duga. Audonnu dukhulihi bil ijtihad. Terus, falau Falau sholla bi ghairi dalik lam tasihha lam tasihha sholatuhu wa in shadafa al-waqtu al-waqta. al-waqta. Ini bodoh terus maknanya nih. Yang mana? Sodafa nih. Meskipun sudah tepat waktu. Ayo. Ini tafrek, tahu tafrek ya? Karena orang itu sholat harus yakin sudah masuk waktu, atau minimal ada dugaan sudah masuk waktu, maka kalau dia, falau sholat, maka kalau dia tidak mengetahui. Oh jangan no, kalau dia sholat, ayo. Kalau dia sholat tanpa mengetahui waktu, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Wa in sodafa al-waqta, meskipun terlewat waktunya. Sudah waktunya. Sudah terlewat waktu. Tepat waktu. Sudah tepat waktu. Contoh ya. Ilam tangi turu. Duhur tak durung ya? Sudah duhur belum ya? Pokoknya sholat lah. Allahu Akbar. Gak sah sholat. Kalau kamu ketika melakukan sholat belum punya keyakinan atau belum punya dugaan sudah masuk waktu, pokok sholat, Allahu Akbar, sholatnya nggak sah. Meskipun kenyataannya setelah sholat didelok jami, oh kan, wis duhur kan, sholatnya, yo nggak sah. Karena orang sholat itu tolak ukurnya dua. Al-ibro itu bima fi dhonil mukallaf wa bima fi nafsil amr. Dalam urusan ibadah, manusia itu harus punya dua modal. Satu, modalnya adalah keyakinan. Yang dua, modalnya kenyataan. Pak Mas Dilam? Kenyataannya sudah masuk waktu, Gus. Tapi keyakinannya kan nggak ada pas sholatnya. Maka sholatnya nggak sah. Atau dibalik, yakin Gus duhur. Sembahyang, Allahu Akbar, lagi dulu ya. Yakin duhur, yakin, Allahu Akbar. Begitu mari sembahyang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini berarti cuma modal keyakinan, tapi nggak ada modal kenyataan. Paham ya? Jadi modalnya harus dua. Harus modal keyakinan, harus modal kenyataan. Makanya kalau ada orang sholat, tanpa punya modal keyakinan bahwa sudah masuk waktu, maka sholatnya nggak sah, meskipun kenyataannya sudah masuk waktu. Paham ya? Falau shalla bi ghairi dzalik lam tasihha sholatuhu wa in shaddafa al-waqta. Ayo, maka kalau ada orang sholat, diulangi. Gimana? Ayo. Falau sholat Falau sholat bi ghairi dzalik, dan jikalau seorang tersebut sholat
tanpa mengira-ngira masuknya waktu, lam tasihha sholatuhu, dan tidak sah maka tidak sah sholatnya. Wa in sodafa al waqtah, meskipun kenyataannya tepat waktu. Terus Wal khamisu istiqbalul kiblati ayyil ka'bati, dan syarat yang nomor 5 yaitu menghadap kiblat, yakni menghadap Ka'bah. tahu kenapa ditafsiri Ka'bah? Karena orang Islam itu punya 2 kiblat. Orang Islam itu punya 2 kiblat. Orang Islam itu sebelum menghadap ke Ka'bah, dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Orang Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis itu, ke Masjid Al-Aqsa, itu lama dulu, Ilham. 17 bulan lebih 3 hari. Nah, percaya dalam kitab. Orang Islam itu menghadap ke Baitul Maqdis, sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu sab'ata asyara syahron wa salasata ayyamin sawa. 17 bulan 3 hari. Makanya nanti ditafsiri menghadap ke kiblat yakni Ka'bah. Kenapa pakai yakni Ka'bah? Karena yang dimaksud kiblat di sini ada kiblat yang sekarang. Kiblat yang sekarang. Aku tak sembahyang pada Baitul Maqdis, gak sah. Karena syaratnya bukan menghadap ke kiblat yang dulu, tapi kiblat yang sekarang. Yes. Terus Wasumiyat kiblata li annal musalla. Wasumiyat kiblatan li annal musalla. Musallia, cok musalla, musalla iki. Wasumiyat kiblata li annal musalliya, dan dinamakan kurang li annal musalliya yuqabiluha. Wasumiyat kiblata li annal musalliya yuqabiluha, dan dinamakan menghadap kiblat. Begitu ngono. Ka'bah itu disebut kiblat. Ka'bah itu disebut kiblat karena orang yang sholat itu menghadap ke Ka'bah. Kiblat itu kan diambil dari lafaz qabila, yuqabilu. Makanya kiblat. Kiblat itu tempat menghadap. Ka'bah disebut kiblat. Ayo. Ka'bah disebut kiblat karena sesungguhnya orang yang sholat itu menghadap Ka'bah. Terus wa ka'batan la irtifa'aha lirtifa'aha iha wa istiqbaliha. Enggak cukup lirtifa'iyah saja. Dan Ka'bah disebut Ka'bah. Ini atofnya ke kiblatan tadi lah. Jadi wa summiyat ka'batan lirtifa'iyah, dan Ka'bah maknanya ini bukan irtifa. Irtifa itu tinggi, karena Ka'bah itu tinggi. Ayo. Wasumiyat kiblata li annal musalliya yuqabiluha, dan Ka'bah dinamakan kiblat karena sesungguhnya seseorang yang sholat itu menghadap kiblat. Wa ka'batan la lirtifaiha, dan Ka'bah disebut Ka'bah. Dan Ka'bah itu disebut Ka'bah karena tinggi. Terus wastiqbaluha bisodri, dan menghadap. Terus kurang. Wastiqbaluha bisodri syartun liman qadara alaihi. Dan menghadap Ka'bah dengan dada itu syarat bagi seseorang yang mampu. Jadi menghadap kiblat itu tolak ukurnya pakai dada. Dia ada orang sholat begini, meskipun wajahnya begini, sholatnya tetap sah. Yang penting ininya nggak geser. Tapi kalau ada orang sholat, meskipun kepalanya menghadap ini, ini sudah beralih dari kiblat. Jadi tolak ukurnya orang menghadap ke kiblat itu bukan kepala. Lah sing bengkong lah akan, Pak. Iya nih, Lah kalau tolak ukurnya wajah sing bengkong lah nggak ilok ya. Ngawur ya. Tolak ukurnya dada. Jadi meskipun orang bagaimanapun model kepalanya, selama dadanya masih menghadap ke kiblat, maka sholatnya sah. Tapi meskipun kepalanya menghadap ke kiblat, tapi kalau dadanya sudah berpindah, maka tidak sah. Contoh, anak wong sembayang ditenggor. Oning ditenggor. Ditenggor itu ya. Kalau dadanya beralih, tidak segera dikembalikan, sholatnya batal. Tapi wajah saya tetap menghadap ke sana, Gus. Tolak ukurnya nggak wajah, dada. Selama dadanya masih menghadap, beres. Tapi kalau dadanya nggak menghadap, maka nggak beres.
Syartun liman qadara ali. Tapi itu syarat bagi yang mampu. Syarat bagi orang yang mampu. Kalau orang yang nggak mampu, tahu orang yang nggak mampu apa? Lihat bajurinya. Qauluhu liman qadara alihi. Bajurinya, syarahnya. Qauluhu liman qadara alihi. Ketemu. Qauluhu liman qadara alihi. Enggak ketemu. Abah. Tidak remah. Qauluhu liman qadara alihi. Baris kelima. Qauluhu liman qadara alihi. Yang ada dalam kurungnya. Amma man ajaza anhu. Kalau orang yang nggak mampu untuk menghadap kiblat dengan dadanya, kamar butin ala khosyabatin. Tahu marbut? Orang yang ditali di kayu. Ada orang ya ditali di kayu, kancanya ditali. Wah sembahyang. Waktunya sholat, punya wudhu dia. Sudah mau habis waktunya. Lah posisi madhep ngetan kok ngadep mulan ya apa carane? Ya iso. Ya sudah. Kalau memang dia itu kondisinya nggak mampu menghadap ke kiblat dengan dadanya, fa innahu yusalli ala hasabi hali. Maka dia cukup sholat dengan kondisi semampu-mampunya. Semampu-mampunya. Tapi wayu itu. Nanti kalau bisa sholat dengan cara sempurna, diulang dia. Oke? Terus. Wastasna. Lanjutannya tadi. Wastasna al-musannifu min dalik. Dan musannif mengecualikan dari perkara di atas tersebut. Apa perkara di atas? Seseorang yang menghadap kiblat dengan dadanya. Bukan. Musannif mengecualikan dari tadi. Dari tadi itu dari hukum wajibnya sholat menghadap kiblat. Kan sholat harus menghadap kiblat. Tapi ada pengecualian. Berarti kalau pengecualian, sholat nggak harus menghadap kiblat. Ayo. Wastasnal musannifu min dalik ma dzakarahu bi qaulih. Musannif mengecualikan dari kewajiban menghadap kiblat beberapa kasus. Ayo. Waya jusu nih. Iya. Diulangi sih tapi rek wastasna rek, ben nyambung rek. Aja waya jusu sih. Wastasna al musannifu min dalik, dan musannif mengecualikan dari perkara menghadap kiblat tersebut, dari hukum wajib menghadap kiblat seperti perkara yang telah diucapkan, yang durung sih an. Ya pakai film madi tapi ini perkara yang akan diucapkan. Ayo waya juzu at-tarku istiqbalal. Kalau alih waya juzu tarku istiqbalal kiblat. Istiqbalil idhofah. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati, dan diperbolehkan meninggalkan. Kalau baca kitab itu satu qadiyah, tahu satu qadiyah? Satu qadiyah itu satu pembahasan. Misal ya, kalau ilham berhentinya di istiqbalil kiblat, muradnya gini, boleh tidak menghadap kiblat. Itu masih tengah-tengah. Kapan boleh? Jadi kalau baca begini. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fis sholati fi halatain. Boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat dalam dua kondisi. Kan satu qadiyah. Jadi yang dengarkan itu enak, gak ngenten-ngenteni. Boleh tidak menghadap kiblat. Kapan? Kapan kan enggak anak kuping. Ayo, satu qadiyah kalau baca. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi sholati fi halataini. Dan diperbolehkan meninggalkan sholat tidak menghadap kiblat. Ngono bulet di rumah ndak enak. Jane enggak salah, tapi di rumah ini enggak enak. Boleh meninggalkan menghadap kiblat. Boleh tidak, mana lah enak. Boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat dalam dua keadaan. Kan enak ya, di rumah ya. Ojo boleh meninggalkan menghadap. Mikir si anu teh. Orang yang mendengarkan itu masih mikir kata-kata kamu. Tapi kalau langsung, boleh tidak menghadap kiblat. Bukan enak. Sebenarnya nggak salah. Tapi orang itu berusaha bagaimana mengungkapkan itu pakai bahasa yang gampang dimudahkan. Ayo. Wa yajuzu at-tarku istiqbalil kiblati fi sholati fi halataini. Boleh meninggalkan menghadap. Meninggalkan mana? Boleh tidak. Boleh tidak meninggalkan menghadap.
boleh tidak menghadap kiblat ketika ketika sholat sholat dalam keadaan dua tingkah. dalam dua kondisi. Fi siddatil khaufi fi qitali mubahin, yakni dalam keadaan perang fi siddatil khauf, dan yang kedua fi qitali Ya, mubahin. salah mbah. Boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat dalam dua kondisi. Satu, fi syiddatil khaufi, dalam kondisi ketakutan yang luar biasa. Ketakutan luar biasa itu apa? Qitalin mubah. Maksud ketakutan luar biasa itu adalah kondisi peperangan yang lain. Mana loh? Itu menjelaskan, bukan kondisi kedua. Kondisi keduanya masih nanti. Wa fin nafilah itu. Dua, ayo. Wah. Fi syiddatil khaufi. Wa yajuzu tarku istiqbalil kiblati fi sholati fi halataini. Boleh tidak menghadap kiblat ketika sholat dalam dua tingkah. Fi siddatil khaufi, di saat siddatil khauf, ketakutan yang amat sangat. Fi qitali mubahin, seperti di dalam peperangan yang dimubahkan. Fardhan kanatis sholat au naflan, ataupun sholat. Loh, kok ataupun? Atau sadurunge ana kata-katae, Mbah. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Jadi kalau peperangan itu sholat fardu, sholat sunnah boleh nggak menghadap kiblat? Bebas. Terus yang kedua, Wa fin nafilati fi safari ala rahilatin. rohilatin, ngono Ala rohilati. Dan sholat sunnah. Yang kedua, kan enak tau, jangan ngenteni wong-wong. Sing kedua ndi? Ayo yang kedua. Dan yang kedua, sholat sunnah yang dilakukan saat berjalan ataupun di atas tunggangan. Gak ada ataupun, gak ada atau nang ngono. Itu satu kesatuan. Wa fin nafilah fis safar ala rohilah. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika melakukan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Bukan enak di rumah nih, Mbak. Gak bulet-bulet. Ya sakjane gak salah. Masih murati model P, model lila gak salah. Tapi manusia itu harus berusaha bagaimana ucapannya itu mudah dicerna. Ya. Mergo uteke wong siji-siji. Paham ya? Akalnya orang itu beda-beda. Ada yang cerdas, ada setengah cerdas, ada yang enggak cerdas, ada yang bodoh. Maka kalau ucapan kamu itu mudah dicerna, semua orang bisa menerima kamu. Tapi kata-katamu bulat, sing pinter paham. Mergo gak mergo awakmu, masih gak terangnya paham deh. Lah sing gak cerdas sih dia gak nangkap. Ayo. Yang kedua, boleh tidak? Ayo. Wa fin nafilati fi safari ala rohilati, dan yang kedua, sholat boleh tidak menghadap kiblat. Boleh sholat tidak menghadap kiblat ketika waktu perjalanan di atas, ketika melakukan sholat sunnah. Ketika melakukan sholat sunnah di atas tunggangan. Ketika melakukan sholat sunnah. Ketika melakukan sholat sunnah di saat perjalanan di atas kendaraan. Nah, yo di atas sih ojo kendaraan. Ayo baleni. Boleh tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat ketika melakukan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Sekarang saya naik mobil. Kenapa nggak boleh? Sholat sunnah dan murid. Paham ya? Kalau yang perjalanan itu khusus sholat sunnah. Tapi kalau yang peperangan, sholat sunnah, sholat fardu sama saja. Paham ya? Oke. Tapi kalau sholat sunnah, misalkan kebiasaan sholat duha. Setiap hari sholat duha. Kang Conep itu setiap hari sholat duha. Tiba-tiba Kang Conep itu diajak besok ke pelosok. Naik mobil. Belum sholat duha. Di mobil akhirnya. Usolli sunnatad duha. Rakaataini Allahu Akbar. Ngadepi mobil yo tergantung. Lek mepe nganan yo nganan. Lek mepe nganan jaluk lurus terus ngulon terus. Ya gak tetep Kediri, Mbak. Boleh gak seperti itu?
Boleh. Karena itu sholat sunnah. Paham ya? Ayo, terus. Falil musafiri safaron Safaron, ojo safaron. Nek safaron itu minyak. Falil musafiri safaron mubahan walau qasira. Dan belum satu qadiyah itu. Falil musafiri safaron mubahan walau qasira at-tanaffulu sauba maksadihi. Maka boleh bagi seseorang yang berjalan untuk melakukan falil musafiri mubahan walau qasira. Dan diperbolehkan bagi musafir seseorang yang berjalan melakukan sholat sunnah walaupun perjalanan tersebut. Taruh mari sing power ayo. Musafir untuk melakukan sholat sunnah meskipun perjalanan tersebut pendek. Meskipun ini enggak ono. Salah. Rungokne ya. Aku urut. Falil musafiri. Maka bagi orang yang sedang bepergian. Santai. Berarti santai saja. Falil musafiri. Maka bagi yang sedang bepergian. Safaron mubahan. Dengan bepergian yang legal. Lek nemoni cewek sih, Mbak. Dengan bepergian yang legal. Walau qasiran, meskipun perjalanannya pendek. At-tanaffulu sauba maksidihi. Boleh bagi dia untuk melakukan sholat sunnah searah dengan tempat tujuannya. Enak tadi gimana? Tidak boleh. Sajane masih muradmu ya gak apa-apa. Tapi seakan sing ngrungokne model conep zaman biyen. Model zaman saiki ra apa-apa. Ayo. Falil musafiri safaron mubahan walau qasira at-tanaffulu sauba maksidihi. Maka boleh bagi seorang musafir melakukan sholat. Ojo ngono. Lah safaron mubahane durung ya, Mbak. Maka boleh bagi orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang legal meskipun dekat untuk boleh untuk melakukan sholat sunnah searah dengan tempat tujuannya atau menghadap ke arah tujuannya. Yuk. Falil musafiri saron mubahan walau qasira at-tanaffulu sauba maksidihi. Boleh bagi seorang musafir yang gimana? Maka boleh bagi orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang legal. Tahu perjalanan legal ya? Perjalanan legal itu perjalanan yang tidak mengandung kemaksiatan. Meskipun dekat untuk melakukan sholat sunnah searah menghadap ke arah tempat tujuannya. Apa tidak tambah? Ayo, lo belajar. Gimana aku tuh belajar? Ini fungsinya belajar. Kalau mau gak usah ngajarin itu sisa ilah ya. Lek ngajarin ini tak totong berarti. Ayo. Falil musafiri safaron mubahan walau qasira at-tanaffulu saubahi. Dan diperbolehkan bagi seorang musafir dengan perjalanan maka boleh bagi musafir dengan perjalanan yang dilegalkan meskipun dekat untuk melakukan sholat sunnah dengan tujuan ya Allah ya Rabbi ya. Santai dengarnya aku Balil musafiri, maka boleh bagi orang yang sedang dalam perjalanan satu-satu ya, safaron mubahan dengan perjalanan yang legal walau qasiran meskipun dekat, jadi nggak harus jauh. Teko gini ya, Bangkalan oleh at-tanafful sauba maksidihi, boleh untuk melakukan sholat sunnah menghadap
atau searah dengan tempat tujuannya. Kan enak dari mana? Maknya aman. Ayo, Mbak. Falil musafiri safaron mubahan walau qasira at-tanaffulu sauba maksidihi. Diperbolehkan bagi musafir yang mempunyai dengan perjalanan yang dilegalkan meskipun jarak dekat untuk melakukan sholat sunnah dengan searah yang ditujunya. Ayo, sing enak mulai awal. Maka boleh bagi seorang musafir dengan perjalanan yang dilegalkan meskipun dengan jarak dekat untuk melakukan sholat sunnah searah dengan tujuannya. Enak kan durungane Mbak, gak bulet-bulet muter. Ayo terus barakibud dabbah. Barakibud dabbati la yajibu alaihi wat ujab jabhatuhu. Loh, ya apa itu apa, Mbak? Jabhatihi. Dan bagi seseorang orang yang mengendarai orang yang berada dalam ini bukan bahas musafir. Ini bahas detail. Tunggu nih, Mbak. Jadi Fathul Qorib itu rutut bahasanya. Pertama, dia ngomong bagi orang yang sedang dalam perjalanan boleh untuk sholat sunnah searah tempat tujuannya. Ini nggak bahas apakah dia pakai motor, pakai mobil, jalan kaki, nggak bahas. Baru sekarang dibahas. Orang yang naik kendaraan ini mendetailkan keterangan tadi. Paham? Nanti perbandingannya wa amal masyi. Kita kan nanti wong aran kita pakai anggal yang menunggu. Kudu regani. Nah, udah gitu. Warakibud dabbah. Warakibud dabbati la yajibu alaihi wat ujab hatihi. Dan bagi seseorang yang berada dalam kendaraan tidak diwajibkan untuknya menaruh kening. Ojo menaruh. Batuk enggak ditekek. Meletakkan. Ayo. Orang yang menaiki kendaraan ala sirjani kuna po. Sarjia. Ala sarjia. Maknanya ini po. Di atas lapangan kuda. Kamu tahu lapangan? Lapangan. Kuda itu kalau dinaiki kan ada kainnya. Itu namanya sarjun. Jadi gini loh runtutan ilham. Orang itu kalau perjalanan, jalan kaki, naik motor, naik mobil, naik kuda apapun. Kalau dia sholat sunnah, Allahu Akbar, terserah wes. Itu kan bahas masalah menghadap kiblatnya. Bahas teknis sholatnya. Kalau nanti gimana sholat di kereta? Apakah cukup dengan begini saja? Ataukah kalau rukuk sujud harus begini? Nah itu loh, itu yang dibahas sekarang. Warakibud dabbah la yajibu alaihi wad'u jabhatihi. Orang yang naik kendaraan ketika sholat dalam perjalanan tidak untuk meletakkan dahinya di tempat sujudnya. Wah, maknya mana? Mbah. Warakibud dabbati la yajibu alaihi wad'u jabhati sarjiha. Dan bagi seseorang yang berada dalam kendaraan tidak diwajibkan untuk meletakkan keningnya di tempat sujudnya. Sarjun itu kan karena kuda. Kalau mobil ya nggak harus ditempatkan di mobil begini, nggak harus. Bal yumi'a bi ruku'i. Ini ada kok yumi'a. Bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi. Melainkan maknanya yumi ini rukuk dan sujudnya dilakukan dengan cara isyarat. Ya aslinya melainkan dia mengisyarahkan rukuk dan sujudnya. Tapi kan kurang enak susunannya, Pak. Melainkan rukuk dan sujudnya dilakukan dengan cara isyarah. Jadi nyetir mobil no. Sholli sunnata duha raka'ataini Allahu Akbar. Fatihah. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cukup ngene. Isyarahnya gimana? Ngene titik. Ojo juru-juru. Juru-juru no, Bro. Gini. Sami Allahu liman hamidah.
Sujudnya gimana? Agak turun lebih dalam daripada ruku. Allahu Akbar gitu. Tapi nggak perlu sampai menempelkan keningnya di tempat sujud. Berkonubruk bare. Ya. Itu teknis sholatnya yang dibahas. Kalau menghadap kiblat sudah beres tadi dibahas. Ayo. Wayakunu nih. Loh. Itu musik. Orang yang mengendarai kendaraan tidak wajib untuk meletakkan menyempurnakan. Loh, meletakkan ruku dan meletakkan dahinya. Wungkul ilam ya, wungkul. Tahu jangan wungkul ya. Warakibud dabbala yajibu alaihi wad'u jabhatihi ala sarjiha. Bal yumi'u bisujudihi wa ruku'i, biruku'i wa sujudihi. Wa yakunu sujudu akhfadhu min ruku'i. Orang yang naik kendaraan ketika dia sholat sunnah dalam perjalanan tidak harus meletakkan dahinya di tempat sujudnya, melainkan rukuk dan sujudnya cukup dilakukan dengan isyarah. Dan tentu sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Ayo. Mbak. Wa raqibud dabbati la yajibu alaihi wa ujabhatihi ala sarjiha. Dan bagi seseorang yang berada dalam kendaraan tidak diwajibkan meletakkan keningnya di tempat sujud, melainkan bal yumi'u bi ruku'ihi wa sujudihi, melainkan rukuk dan sujudnya dilakukan dengan cara diisyaratkan. Sujuduku akhfadu min ruku'i min ruku'ihi wa yakunu sujuduku akhfadu min ruku'ihi. Dan sujudnya itu lebih ringkas daripada ruku. Lebih rendah daripada ruku. Nah, terus wa amal masyi fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Dan bagi seseorang yang berjalan disempurnakan bedakan dia ambil me. Kalau di itu korban, kalau me itu, kalau orang yang berjalan kaki maka dia harus menyempurnakan rukuk sujudnya. Itu bahasa kitabnya. Bahasa penake ini, wa amal masyi fayutimmu ruku'ahu. Kalau orang yang berjalan kaki sholat sunnah di perjalanan, maka rukuk sujudnya harus dilakukan secara normal. Soalnya jalan kaki. Dan nyapa sujud rukuk ingin itu. Oh nggak nyetir aja loh. Oh nggak nyetir ngene-ngene. Ya wae rukuk mandek rukuk. Wae sujud mandek sujud. Gitu loh maksudnya yutimu itu. Kalau orang berjalan kaki melakukan sholat sunnah di perjalanan, maka rukuk sujudnya dilakukan secara normal. Itu muradnya fayutimu. Kan enak dong. Mbak. Fayutimu ruku'ahu. Fayutimu wa amal. Wa ammal masyi fayutimu ruku'ahu wa sujudahu. Dan bagi seseorang yang berjalan, rukuk dan sujudnya menyempurnakan. Dilakukan secara sempurna. Normal. Kan enak ya dirungokno. Sempurna ki apa sempurna? Normal. Ya gak apa-apa masih dimurati sempurna ya gak apa-apa. Tapi sing ngrungokne kan sujud sempurna ki apa ya? Normal. Lek normal kan berarti koyo liyane. Ayo. Wa ammal masyi fayutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Dan bagi seseorang yang berjalan, rukuk dan sujudnya dilakukan secara normal. Terus wa yastaqbilu al-qiblata fihima. Dan menghadap kiblat dan wa yastaqbilu al-qiblata fihima, dan rukuk dan dia harus menghadap kiblat ketika rukuk dan sujudnya. Wala yamshi illa fi qiyamihi wa tashahhudihi.
Dan tidak bagi seseorang yang layamshi. Dia tidak boleh berjalan. Dia tidak boleh berjalan kecuali di tempat. Kecuali ketika berdiri dan tasyahudnya. Jadi ini praktek, Bang. Saya perjalanan ke Madura, mulai nang Madura melaku. Durung salat duha rek, ya salat duha mbek mlaku. Sholli sunat duha Allahu Akbar. Wis mbek mlaku, normal. Enggak menghadap kiblat, Gus, ya enggak. Tapi kalau mau rukuk, menghadap kiblat dulu, Allahu Akbar. Kalau rukuk harus normal, menghadap kiblat normal. Sami Allahu liman hamidah, jalan lagi tidak apa-apa. Sujud berhenti lagi menghadap kiblat, Allahu Akbar. Jadi kalau khusus rukuk sujud harus dilakukan secara normal. Karena nggak ada unsur urgent kamu untuk nggak menghadap kiblat. Karena kamu jalan kaki. Beda menyetir mobil mandek ayo. Senani wong, ngembong. Jalan kaki kan beda, paham Mas? Itu teknis. Kalau masalah nggak menghadap kiblat, sama-sama boleh nggak menghadap kiblat dalam urusan sholat sunnah. Paham? Iya, Mbak. Belajar itu kita menunggu. Ben muloti sing penak, ojo kitab sing penak, jelasnya sing penak. Faslun fi arkanis shalah. Sinau, Bah. Alor, Bah. Besok ngaji lagi, sudah malam. Alhamdulillah. Teknis. Ini soal teknis. Ini sepeda nyilam, dah. Bawa ngalon. Di sonep. Sepedanya silbon ini, aman ya. Ilham kerja setiap hari? Enggak, nganggur. Ayo liburan. Besok sore ngaji. Ya, Fathul Qorib. Kalau punya Fathul Qorib di bawah, kalau enggak punya, yo tuku. Darah gelem tuku yo di sini, yo mentok wis. Piye maneh lho. Guyu bener. Oh. Stok banyak. Alhamdulillah. Saya redek ya, ya aman. Yo mesti. Iya, belajar. Setahun enggak ceklan kitab ceklan setir. Ya ajak cekel setir aja mari ngene. Saya itu juga nyekel setir. Bedina nang dalan soalnya. Jero kamu. Rokokan Ilham. Ayo wis. Ndero kok pernah? Enggak ada. Ya wis lek enggak ada rasido. Enggak ada. Ngalor baik go nang kamar nek. Ilham jangan ngalor nek. Bu sinau, Bu mulai terserah, penting ngalor. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum follow biar nggak ketinggalan kalau pas live ngaji. Yang sudah follow absen hari lahirnya itu ruhani tua. Apa ruhani tua itu? Tak turun dulu teman-teman, siap. Oli Jepara hadir. By the way, dah married belum Mas Faris salam kagem Mas Khozin bin Mas Muhammad Nur almarhum. Saya namanya bukan Faris tapi Faiz. Alhamdulillah suwun sangat sami-sami. Nep patene lamun jawab nep. Alhamdulillah suwun sangat sami-sami. Gus nahune jenengan jos. Oh yo jos, racos yo ora muru aku. Sadar diri aku. Oleh Jepara disebutnya terlambat aman. Gus kula badhe ngaos kali jenengan Gus, tapi badan masih kurang fit aman. Rumahnya mana Mas? Mas Mbak. Gus kok kados ABG. Memang saya masih ABG, 26 tahun ra ABG piye. Kesel tak Gus, yo kesel. Gus takon fikih Jabiroh. Jelasnya setitik Jabiroh. Jabair. Kenapa? Ya Sahibul Jabair itu teknis wudunya beda dengan yang lain. Oli Cirebon, Tegal hadir matur suwun sami-sami. Mama Kuplon. Nahune ngagem kitab nopo? Imriti. Gus hukume kerja nak pabrik rokok non cukai. Rokok non cukai. Terus dengan kapan? Loh, saya rumahnya Surabaya, setiap hari di Surabaya. Besok malam ucup-ucup, besok malam ikut ngaji. Habis maghrib isfu Syabanan dulu, habis itu ngaji. Rutinan Senin. Tak tunggu Surabaya. Itu cara melatih kitab dengan mudah gimana ya? Nggak ada yang mudah, proses belajar. Ngerang hadir siap. Gusti biar cinta ilmu gimana? Dipaksa nanti Lampung hadir. Kusen tentang Surabaya di Surabaya setiap hari. Lah kula ditimbali Mas niku wau sing mau istri baru. Iya, anak baru, Madura.
santrinya Yai Usman jadi Purwo Kapi. Mas jenengan saudara kali Mas Ahmad nggih Mas. Mas Ahmad sinten? Mriki namanya Ahmad Kuwata. Gus enten Surabaya mboten nggih. Malang Gus punya nazar ngaos teng jenengan. Gus jenengan Mas Umar Faruk bin Kiai Mas Ali. Mboten. Niku lak teng langitan, kula teng pelosok. Oli tulung aku ngadir Gus Fathul Qorib bab punapa? Wau bab salat. Sidoarjo hadir. Brebes hadir. Balik lagi lupa belum absen Oli Pekalongan hadir Gus saya turun siap Bu Citra mungkin istiqomah ngaji amin terus mau tanya aja nama saya kalau di terus mau besok malam ikut rutinan Senenan ya Gus kenapa kok isim tasnya bersambung dengan kalimat yang lain nunnya dibuang karena tanwinnya isim tasnya itu gantinya tanwinnya nunnya isim tasnya itu gantinya tanwin Mas Ahmad ponaannya Mas Malik oh itu kakak saya kakak saya beda ibu Gus santri ini pun pinten berapa sekarang follower saya? 68.000. Diblokir mawon lah sebab tenggelamkan. Alhamdulillah. Absen ya absen. Dari mana saja absen? Absen. Alhamdulillah. Mugi lantarannya mak ngaos jenengan mugi yuga kula saged soli amin. Korea hadir. Ini adiknya Mas Ahmad ini. Mbak saya. Trenggalek siap, Mojokerto. Jepara dari akan siap. Di pelosok berapa tahun? Kurang lebih 9 tahun. Mora fulung. Jenengan itu Surabaya mana? Surabaya Selatan. Besok malam ikut ngaji Mas. M Huda. Senenan. Geladak Sari hadir siap. Terus ngapunten kula alumni sebelum aja. Riyen kok dereng ngertos jenengan. Sampai sak mangke mboten sing ngertos kula. Wong kula ora terkenal. Ra enek sing kenal kali Faiz Albar. Faiz Albar itu adanya di layar. Di kenyataan enggak ada orang kenal. Ya Allah. Kerapia hadir siap, kerapia. Mas Ahmad niku rencang kula waktu mondok Mas Tur ini sak mangke angsal Jateng nggih Mas. Nggih. Angsal putuni Hamid Kajoran, Magelang. Jogja hadir siap. Assalamualaikum Mas Salam. Tasik cilik riyen, tasik cilik. Gus Fathul Qorib ngawas dalu tiap dinten. Kalau dalu ini mboten ngawas Fathul Qorib, tapi sorogan. Loh ada Kang Hasyim, tak undang Kang Hasyim. Kalau setiap hari ngaji Fathul Qorib niku suri. Kalau malam niku sorogan. Nahu sorof. Sik nangis aja ya. Apa tiang-tiang pas mahalul qiyam mau sih marhaban ya Nurul Aini pakai al. Ya Nurul Aini enggak pakai ya mutakallim karena kalau idhofa pakai al enggak mungkin. Kalau enggak pakai al ya Nurul Aini gitu. Ya fleksibel lah. Kang Hasyim pinara Kang Hasyim wonten Kang Hasyim sungkan kula. Al alim al allamah ta undangi riyen. Kang Hasyim pinara Kang Hasyim. Ngapunten Gus. Oh, siap Kang Hasyim. Niki wedok Mas. Oh wedok ta. Kula riyen sering kendero semua kali Mas Ahmad kok mboten panggih sampean Mas. Nggih. Kandhane kok kula niki kendero semua niki santri. Salah yang kendero semua. Santri kula kendero semua. Ya Allah. Terus bener sing semerap Mak. Mampir Tuban, per Tuban kalau ada jadwal Tuban hari raya dapat 6 hari Pak. Padose teng TikTok dunia maya, menawi dunia nyata nggak ketemu. Nah kuwi. Pertanyaan dibuka. Kalau tasik niki. Riyen kula khodami ki Mas Munib Mas Wala nggih. Siap-siap. Terus masjid. Masjid ke timur 100 meter nyampe. Masjid Ali Akbar. Tasik pijetan. Betul apa sih nggak Hasyim kali ngobrol kali dipijet tinggal. Mampir senori. Orang ngerti omah yo. Yes ketemu di Tuban aja. Tarik jenengan diantar Mas Mail nggih betul. Kemarin siapa yang di sini? Lupa saya namanya. Amin mengari tau berarti ya? Mengari. Bersih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, siap. Gus mau tanya tentang fikih boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Celak kalian dalemi Kiai Mas Fakhrur. Wah, kalau Mas Fakhrur depan. Mas Fakhrur kan wingkingi musala pas. Langgen kula niku kidule musala pas. Saris Fathul Qorib nyampe bab nopo tadi bab apa ya? Bab besok bab Zabaih.
Loh, sing duwe semua ya beliau ini piye ta wong ki. Mboten ya Hasyim kula santri teng mriki Hasyim. Makane mboten sing semerap. Dan ibu mondok teng semua bertahun-tahun nggih kurang ngerti kula. Kula wonten uzur kemarin Mas terus mboten tumut sowan siap. Alhamdulillah. Kula ini santri teng semua. Namung ngaula teng semua. Terus lek teng semua mboten sing tepang nggih wajar. Wong santri kok. Lah setiap sonten mulai jam 9, standby jam 4. Standby jam 4. Tasik lami pijite Kang Hasyim. Lek anu nggih. Lek kedap malih tak entosi, pengin ngobrol kali Kang Hasyim kula. Dingin istifadah. Udah kebotakan ya Gus. Kebotakan iki piye? Iki ta maksudnya. Oh iya lho botak lho. Jeru malah. Sedaya santri Mas. Nggih pas alite Mas Ulum kali Mas Ahmad kali Mas Putri. Oh nggih. Jaga kesehatan amin. Ketika hujan kita wudhu menggunakan air yang mengalir dari talang apa hukumnya? Ya kalau memang di talangnya nggak ada najis ya sah-sah saja. Tapi kalau ada najis ya berarti airnya jadi mutanajis. Ustadz mau nanya bagaimana cara bertobat dari dosa meninggalkan sholat wajib secara sengaja diqodoi. Alhamdulillah. Mun tak bejeng ki bejeng. Taubatnya ki bejeng. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Lombok pedes. Alhamdulillah. Aslinya nih Sya'ban kapan? Besok malam Mas. Besok malam habis maghrib baca Yasin 3 kali. Sama baca doa nisfu Sya'ban. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaihi ya dzal jalali wal ikram. Itu cara kodoknya gimana? Tolong jelasin. Jadi kodok setiap hari sholat. Gus daleme bundi Surabaya. Ngapunten putrane Kiai Mas Sinten. Wah, kula ini anak bapak kula. Ajeng sowan. Besok malam Mas. Besok habis maghrib kesini ikut rutinan. Kalau nggak tahu alamatnya buka ini bio TikTok ini ya. Ini dibuka. Di bio TikTok saya ada alamat. Ikut ngaji. Sowan kesini itu ngaji. Lek sowan tok nganggur-ngangguran nggak ada. Saya nggak mau disamperin cuma dalam rangka nganggur-ngangguran. Ngaji. Habis ngaji ngobrol sama saya. Nyangkruk ngopi. Mungkin nek kalian tuh kayak malam 1 Rajab buat. Dah semua nggih Gus, kula model merisi. Ya, si dasar mau deket model merisi. Besok ya habis maghrib habis isya ikut rutinan ke sini. Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat di Jumat karena jauh dari masjid dikarenakan ada di rantau. Tak tahu harus ya ojo rek. Biar semangat ngaji meski udah mukim gimana Gus.